Di tahun 1985, Pak Hamka baru saja membeli sebuah rumah di Kecamatan P dari seseorang pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah. Ia memutuskan pindah ke sana dari kompleks perumahan sebelumnya karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri, Kecamatan P zaman dulu. Pak Hamka sendiri memiliki sebuah toko mebel di Kecamatan K. Dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kecamatan P untuk sampai di tempat usahanya. Di hari kepindahan, Pak Hamka baru menyadari bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong. Dari sana, sebenarnya sudah merasakan hawa gelap, namun diabaikan. Semoga tidak mengganggu batinnya. Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh. Siang itu, Pak Hamka absen membuka toko karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama. Ia memandu para tukang, memberi arahan, memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa bagian dilakukan pengecoran untuk memperkuat pondasi. Pak Hamka, tolong kesini Pak, teriak salah seorang tukang. Pak Hamka segera menghampiri ke sumber suara. Di sana 3-4 tukang terlihat mengerumuni sesuatu. Ada apa Pak? Matanya terbelalak mendapati salah seorang tukang memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh. Tulang belulang itu berukuran kecil, bahkan sebagian terlihat tak utuh. Diduga tulang belulang tersebut milik seorang bayi. Kok bisa ada ini? Tadi nemunya di mana, Pak? Salah seorang tukang menunjukkan ke arah bawah tembok yang sudah digali, di mana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong. Ya sudah, tolong bantu saya membungkus tulang bayi ini. Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana. Nggih, Pak. Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran. Namun, Pak Hamka berharap ini hanya sebuah kebetulan. Waktu makan malam tiba, Bu Nuri, istri Pak Hamka, terlihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja. Dek, tadi para tukang nemu tulang belulang bayi di pojok sana, ucap Pak Hamka tiba-tiba. Bu Nuri menghentikan kesibukannya. Tiba-tiba istrinya beristighfar. Terus gimana Mas? Mungkin itu bayi yang dikubur pemilik rumah terdahulu, tapi gak bakalan ada apa-apa kan Mas? Pak Hamka terdiam sejenak, lalu memaksakan seulas senyuman. Insya Allah, ya semoga gak ada apa-apa. Tapi tolong jangan beritahukan ini pada anak-anak. Nanti mereka takut. Bu Nuri mengangguk. Tak lama kemudian kedua putrinya datang menghampiri meja makan. Pak Hamka membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengarannya. Duk 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 duk. Sekali lagi ia mendengarkan sesuatu memukul keras tembok rumah. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu, tepat di depan tembok bekas galian lubang. Dugaannya tepat. Suara tersebut memang berasal dari rumah kosong. Pak Hamka memandang tembok lekat-lekat, mencoba berkomunikasi secara batin dengan apa yang ada di baliknya. Siapa kamu? Suara pukulan di balik tembok itu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat dan menggema dari sana. Siapa kamu? Kenapa kamu memukul-mukul tembok rumah saya? Lagi-lagi hanya ada suara tawa menggelegar, seolah mengejek. Merasa diajukan, Pak Hamka mulai melafalkan doa-doa yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti dan berubah menjadi suara geraman. Pak Hamka merasakan intensitas aura jahat yang meningkat dari sana. Duok! Kali ini makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya.
hingga membuat Pak Hamka mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian tembok itu kembali hening. Selama 3 bulan proses renovasi, untungnya tak menemui kendala yang berarti. Tidak, bukan karena memang tak ada yang mengganggu, tapi karena Pak Hamka lebih waspada dengan menghalau segala gangguan, meski gangguan itu kecil. Suatu hari, Lia, putri kedua Pak Hamka, tiba-tiba demam. Pagi-pagi buta, Pak Hamka langsung mengantarkan Lia berobat ke klinik terdekat. Sedang Bu Nuri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa sebelum berangkat mengajar. Tak lama kemudian, keduanya sudah pulang dari klinik. "Gimana, Mas? Lia sakit apa?" "Cuma demam biasa. Disuruh gak masuk dulu selama 3 hari sama dokternya." "Ya udah, nanti saya izinin di sekolah," ujar Bu Nuri kemudian. Sebagai catatan, Bu Nuri adalah seorang guru SD, di mana kedua putrinya juga disekolahkan di tempat yang sama dengannya mengajar. Bu Nuri dipindahkan tugas ke Jawa dari Pulau B tak lama setelah Tika, putri pertamanya, dilahirkan. "Gak apa-apa ya, Nduk, di rumah berdua sama Mbok Darmi." Lia mengangguk lemas. Sebenarnya Bu Nuri tidak tega harus meninggalkan anaknya pergi bekerja saat sedang sakit begini. Tapi mau gimana lagi, pekerjaannya tak bisa ditinggalkan begitu saja. "Nanti pas jam istirahat tak tengokin ke rumah, Nduk ya." Bu Nuri mengelus kepala anaknya, lalu mengantarkannya beristirahat di kamar. Bu Nuri sedikit lega. Untungnya jarak rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang sangat dekat. Pukul 11 siang, Lia terbangun dari tidur. Badannya sudah lumayan enakan, tapi masih lemas. Lia bosan kalau harus terus berbaring di ranjang. Akhirnya, bocah berusia 7 tahun itu memutuskan untuk menonton TV saja. "Loh, Mbak Lia kok malah bangun?" tegur Mbok Darmi, pengasuh sekaligus asisten rumah tangga keluarganya.